Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Mbak Rona Mianasari, Mbak Kuratun Ayuni, Mbak Lutfi Muyasaro, dan Fidania Sukron, dan Mas Saiful Asror akan mempresentasikan mengenai etika masa depan dari Hans Jonas. Sedikit mengenai Hans Jonas. Hans Jonas adalah seorang filosof Jerman Amerika yang berketurunan Yahudi. Jonas juga merupakan anak asuh atau anak didik dari Husserl, Heidegger, dan Bultmann. Lalu ke pemikirannya, Jonas mengembangkan etikanya karena dia beranggapan hidup di masa sekarang itu membutuhkan etika yang baru. Yang pertama mengenai etika tradisional. Jonas melihat bahwa etika tradisional itu tidak lagi mencukupi untuk menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan di mana teknologi menjadi suatu bagian yang sangat menentukan kehidupan manusia. Nah, dari sini Hans Jonas mencoba mencari jalan keluar dari lingkungan teknologi. Untuk itu di tahun 1979 dia menerbitkan sebuah buku yaitu Das Prinzip Verantwortung, yang prinsip dimana itu prinsip tanggung jawab dan percobaan sebuah etika bagi keberadaban teknologi. Nah, bagi Jonas kita butuh sebuah etika yang baru untuk mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan. Nah, sebab etika tradisional tidak lagi mumpuni. Hal itu disebabkan karena dewasa ini perkembangan teknologi telah melaju di luar kendali manusia. Yang pada awalnya itu teknologi digunakan manusia untuk mempelajari hukum-hukum alam agar ia dapat dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Berikut perkembangan teknologi yang semakin cepat hingga manusia tidak lagi mampu menguasai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Yang pertama yaitu manusia terlena karena menikmati hasil teknologi, tapi akibat yang ditimbulkan tak digubris oleh manusia. Terus manusia lupa bahwa ekosistem di bumi ini saling terkait dan mempengaruhi. Jika salah satu unsur ekosistem berubah, maka dari itu perubahan akan mempengaruhi keseluruhan. Nah, hal ini jelas dalam pandangan Whitehead tentang kosmologi. Itu mengenai etika tradisional yang kurang memadai.
Tanggung jawab kita terhadap masa depan sendiri sebenarnya dilandasi dengan dua alasan. Yang pertama nilai realitas, sedangkan yang kedua yaitu kesadaran. Masalah akan menjadi demikian serius karena tanggung jawab itu menyangkut masalah hidup dan mati umat manusia dan kebutuhan ekosistem bumi di masa depan. Karena itu Jonas menganggap tanggung jawab ini sebagai sebuah imperatif kategoris di mana tanggung jawab ini tak bisa ditawar-tawar lagi. Tanggung jawab itu sungguh-sungguh total dalam arti bahwa kegagalan tindakan pencegahan malapetaka ekologis tidak boleh terjadi. Tanggapan: sebagai salah seorang etika yang memperhatikan masa depan kehidupan yang jauh, tentu Hans Jonas perlu mendapat perhatian karena tindakan banyak orang yang mempunyai wawasan sampai sejauh ini. Kebanyakan etikus lebih memperhatikan bagaimana orang harus hidup yang terbatas pada lingkungan dan waktu tertentu, dan efek-efek yang segera dapat dihasilkan. Jonas juga menjadi seorang etika yang bisa dikatakan cukup istimewa dan berani. Dia istimewa karena berani tampil beda dalam memandang kemajuan teknologi, walaupun bukan satu